Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Aman sanna sunnatan sayyi'atan walau wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati guru kita, Mursyid Thariqah Samaniyah, Syekh Husain bin Majid, juga beberapa tokoh bakal mursyid, ada Kiai Agus Susanto, Kiai Bukhari, mungkin ada yang lain lagi, mohon maaf, mungkin saya tidak melihatnya. Kemudian ada tokoh masyarakat, ada Pak Lurah, ada dari Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banyuasin, Ustadz Kaharudin SDI. Kemudian ada Kepala KUA Banyuasin pada masanya, sekarang Kepala KUA Rambutan, ya, Ustadz Saidi. Juga ada Ketua Pengadilan Agama Palembang beserta istri, Ketua Pengadilan Agama Batu Raja, tokoh-tokoh ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak Haji Aliuddin. Mohon maaf bilangnya saya nggak hafal Pak. Kemudian tentu Sohibul Hajat, Sohibul Bed, keluarga besar almarhum Bapak Kiai Haji Dahlan bin Kiai Haji Nongci Pangkalan Balai, termasuk ada istri, ada anak, ada menantu. Juga ada mungkin tokoh pemuda, tokoh perempuan, para dermawan, para donatur, dan tentu para hadirin, terutama jamaah Thariqah Samaniyah di bawah asuhan Al-Mursyid Syekh Muhammad Husain bin Majid, serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kiranya kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih senantiasa memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, nikmat Islam, iman, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa hadir di Musola Al-Faruq Pangkalan Balai ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kaki, niat baik, kehadiran dan partisipasi
Bapak, Ibu, hadirin jamaah dicatat sebagai amal soleh dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa istiqomah, mengikuti, meneladani, melanjutkan dan mengembangkan risalah dan tradisi peradaban yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mendapatkan syafaatnya bisa berjumpa dengan beliau dan berkumpul dalam liwa'u Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya mudah-mudahan kebaikan, keutamaan dan keberkahan majelis ini juga diberikan kepada keluarga kita, sanak famili, karib kerabat, leluhur, terutama orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal kebajikannya, dimudahkan urusannya, dilapangkan kuburnya, dan diberikan kehidupan yang sejahtera, diberikan tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengalami kesempitan rezeki, rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang ditimpa musibah mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan dan jalan keluar terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hati kita senantiasa dipertautkan oleh Allah dalam sebuah majelis ilmu, majelis hikmah dari dunia hingga taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah lama menikah belum dapat keturunan, mudah-mudahan segera diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah waktunya menikah dipertemukan dengan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan semua nanti pulang ke rumah bertambah bahagia bersama keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tentu sangat afdal jika acara haul ini kita awali hadiah Fatihah. Ya, dengan beliau yang hadir, almarhum Kiai Haji Dahlan bin Kiai Haji Nongji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma sallahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasim madkhalahu wa naqihi minal khataaya kama yunqqa as-sawbul abyad minad danas. Allahumma anzil 'alaihi ar-rahmah wal maghfirah waj'al qablahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qablahu kufratan min kufari niran. Yassir umurahu li wajhi hadratika ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Bapak Ibu, tentu beliau sangat
bahagia, sangat berterima kasih ya atas doa kiriman dari kita semua. Ya bagus, nanti dikirimkan halnya. Mudah-mudahan beliau tambah bahagia ya, tambah bahagia. Dan saya kira ini bisa dilanjutkan tradisi ini, termasuk tradisi yang baik ya, sunnatan hasanatan. Dan bagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang membuat sunnah. Jadi kalau Rasulullah mengatakan man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat sunnah, membuat tradisi, membuat program, membuat kegiatan yang baik, berarti kan Nabi tidak berbicara kepada dirinya sendiri. Itu Nabi berbicara kepada orang lain. Para sahabat, nanti sahabat bicara kepada orang lain, kepada anaknya, nanti anaknya berbicara kepada anaknya lagi, kira-kira sampai ke kita. Ya. Nah, jadi insya Allah kegiatan malam hari ini merupakan tradisi yang baik. Barang siapa yang memulainya, ya, maka dia akan dapat kebaikan dari apa yang dimulainya itu, dan juga mendapatkan kebaikan dari orang yang kemudian mengikutinya sampai hari kiamat. Tapi jangan sekali-kali membuat sunnah sayyi'ah, membuat tradisi kebiasaan yang jahat, karena dia akan dapat bagian kejahatan itu, dan juga dapat bagian kejahatan dari orang yang meniru kejahatannya. Nah, ini pelajaran penting. Kemudian bahwa kita perlu memperingati itu sebagai zikir, untuk pengingat, ya, untuk pengingat bahwa kita ini sesungguhnya bukan merupakan makhluk, bukan merupakan entitas, bukan merupakan kelompok, komunitas yang berada di ruang kosong. Kita bukan makhluk, bukan entitas, bukan komunitas yang muncul tiba-tiba, yang ujuk-ujuk. Kita ini sesungguhnya merupakan produk sejarah. Jadi produk sejarah. Kita sesungguhnya merupakan keberlanjutan, kontinuitas, ya, al-isor, keberlanjutan dari masa lalu, dari berbagai perspektif, dari berbagai aspek, bisa ditinjau dari segi yang bermacam-macam. Kita sebagai umat Islam dilihat dari zaman sekarang, sesungguhnya kita produk Islam pada masa lalu, yang pernah ada, yang pernah hidup. Islam juga merupakan keberlanjutan. Jadi Islam sebagai agama juga keberlanjutan dari agama sebelumnya. Berarti sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Isa. Jaraknya sekitar 500 tahun. Nabi Isa merupakan keberlanjutan dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya. Kemudian Nabi Daud, ya. Kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Daud, terus sampai Madinah. Kalau dilihat dari Nabi Muhammad ke Nabi Adam, itu prosesnya kalau dilihat dari bentuknya itu mengerucut. Dari banyak menjadi sedikit, dari banyak menjadi satu, dari rumit menjadi simple, dari kompleks menjadi sederhana. Kalau dilihat dari sekarang, ditarik ke masa lalu, maka sekarang ini lebih bervarian, sudah pasti. Itu sunatullah. Bermacam-macam, beragam, kalau dihitung pasti lebih banyak. Kalau ditelaah, diteliti pasti lebih rumit. Makin ke sono,
ya, itu makin sederhana. Hampir dari semua aspek cara ibadahnya pasti kita lebih kompleks, ya, lebih rumit, lebih beragam. Ya. Dari sisi bahasanya udah pasti kita juga lebih ramai, lebih beragam, gitu ya. Dan seleranya juga begitu pasti, lebih bermacam-macam. Konfliknya juga begitu udah pasti. Ya. Berarti dari banyak menuju satu, dari beragam menuju seragam, ya. Dari berbeda-beda kemudian menjadi sama. Kalau tidak dari situ. Nah. Kalau dibalik, kalau dilihat dari dulu sampai ke sekarang, maka makin ke sini itu makin ramai, makin beragam, makin kompleks, ya, makin warna-warni, ya. Oleh karena itu melawan sunnatullah. Seandainya orang yang tidak setuju dengan keberagaman, aneh kalau masih ada orang yang menghendaki hanya satu perspektif kebenaran saja. Kalau masih berpikir ingin menseragamkan semua umat manusia, aneh. Hampir-hampir tidak mungkin, karena itu sunnah Allah. Maka jangan pernah berebut untuk mengklaim paling benar. Jangan pernah merasa paling mulia. Karena memang begitu. Jadi kebenaran itu kalau begitu ada dua arus. Kebenaran dari sedikit ke banyak, dari kebenaran dari banyak ke sedikit. Nah ini kalau dalam tasawuf namanya suhudul kasroh fil wahdah, suhudul wahdah fil kasroh. Kalau dilihat dari peran ciptaan, takdir, fungsi yang dikehendaki Allah, kalau dari sedikit menjadi banyak, berarti suhudul kasroh fil wahdah. Ini fungsi khalifatullah fil ardh. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam Thariqah juga begitu. Ada yang dijadikan khalifah. Berarti khalifah itu pasti lebih sedikit dari jamaah. Nah, fungsi sebagai khalifah ini orang sedikit membawa misi, mengemban tanggung jawab, ya, melaksanakan tugas yang banyak untuk umat. Ini sebagai khalifah. Jadi begitu. Maka Nabi pasti lebih sedikit dari umatnya. Nah, kalau dilihat dari nalarnya pada model seperti ini, namanya dari gaib menuju nyata. Dari batin menuju zahir, dari hakikat menuju syariat, dari teori menuju data. Jadi dari teori yang paling abstrak namanya paradigma, sampai sesuatu yang paling nyata namanya data. Itu nama dari yang paling gaib menuju yang paling nyata. Dari yang paling batin menuju yang paling zahir. Kalau dalam martabat 7 berarti itu namanya dari ahadiyah menuju insan kamil.
Ahadiyah, wahdah, wahidiyah, itu namanya A yang sabita. Alam roh, alam amsal, alam insal, alam insan kamil, itu namanya A yang kharijiyah. Berarti berbicara Allah yang paling gaib. Jadi ghaibul wujud, hakiki mutlak, itu ya, menuju insan kamil. Insan kamil yang paling nyata dalam mikrokosmosnya adalah Muhammad Rasulullah. Ya, yang paling nyata Muhammad Rasulullah. Makrokosmosnya ya alam semesta ini. Ada galaksi Andromeda, ada galaksi Bima Sakti, masih banyak galaksi-galaksi yang terus ditemukan. Nah, itu kalau cara ada kuliahan namanya nalar deduktif. Kalau cara ada kuliahan, namanya nalar deduktif. Nah, sebagai khalifatullah dengan nalar deduktif, dari ahadiyah menuju insan kamil, ya, tugasnya apa? Rahmatan lil alamin. Membawa misi rahmatan lil alamin. Rahmatan bagi manusia, rahmatan bagi alam lingkungan sekitar. Bahkan rahmatan bagi makhluk Allah yang lain yang mungkin tidak kasat mata. Ya, semua itu role model paling sempurnanya adalah Muhammad Rasulullah. Kayak begini prosesnya disebut dengan tanazul. Ya. Dalam tasawuf yang begini namanya tanazul. Dari hakikat menuju syariat. Ketika sudah alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu berarti ada di alam roh. Ya, alam roh. Maka tugas selanjutnya adalah syahidna di alam insan kamil. Jadi apapun yang disaksikan, dia menyaksikan Allah. Apapun yang didengar, dia mendengar Allah. Apapun yang dirasakan, dia merasa hadir Allah. Senang karena Allah, susah karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Hadir karena Allah, tidak hadir karena Allah. Bergerak menjalankan perintah Allah, dia menunggu perintah Allah. Kira-kira begitu, kayaknya serius banget tapi ya. Kayaknya serius banget tapi ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, sesekali ya. Berarti ini untuk ini, untuk Ustadz Aliuddin ini, persiapan S3 nih. Ya. Saya ingin mengatakan bahwa tasawuf itu bukan untuk mati. Tasawuf itu diperlukan untuk hidup. Ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa cara berpikir, paradigma, worldview yang dibangun oleh tasawuf itu justru diperlukan untuk menghadapi kehidupan. Ya. Kenapa? Karena semua nanti harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi yang prosesnya tanazul, nalarnya deduktif, ya, struktural fungsionalnya sebagai khalifatullah fil ard, ya, prosesnya dari batin menjadi zahir. Itu kalau dikonstruk, dicari ayatnya bunyinya
inna lillahi. Inna lillahi. Zikir syariatnya la ilaha. Jadi itu baru separuh perjalanan. Itu baru setengah gerak sirkuler wahdatul wujud namanya. Baru separuh, baru setengah gerak lingkar wahdatul wujud. Kalau yang orang sedang filsafat namanya baru setengah gerak lingkar hermeneutik. Jadi kalau di dalam tasawuf falsafi termasuk Sartoria Samania, ketika hakikat Tuhan dilambangkan dengan lingkaran kosong, ini baru setengah lingkaran, berarti belum utuh. Ya, belum utuh. Kita lanjut ya. Karena baru separuh, berarti belum bisa balik, Pak. Ya kan baru setengah perjalanan, berarti belum bisa balik. Baru pacar pergi, baru turun. Kalau digambarkan ada atas, ada bawah. Ini dari atas baru turun sampai bawah. Baliknya mana? Ke atas lagi, supaya lengkap lingkarannya. Ya ini baru separuh. Nah, tugas kita selanjutnya supaya lengkap, maka kita kalau tadi sebagai khalifatullah, Allah menyebutnya ini sebagai Abdullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Menyembah, ya'budun. Orang yang menyembah namanya abid, abdun. Yang disembah namanya ma'bud. Perbuatannya namanya ibadah. Perbuatannya ibadah. Orangnya abid dan abdun. Yang disembah makhluk. Ya. Nah, sebagai hamba Allah kalau dibahasa Arabkan namanya Abdullah. Abdillah sama. Ya. Sama. Bedanya nanti di harokat, di i'rab. Nah, ini ngerti kalau saya lupa, nanti kita bahas. Kalau saya lupa, ya. Nah, sebagai hamba Allah, maka dia harus berusaha mengembalikan yang rumit, yang kompleks, yang kelihatan banyak, yang kelihatannya susah. Kadang ada orang berusaha itu karena duit 100.000, Pak. Kehilangan duit 100.000 itu bisa berjam-jam susah. Mohon maaf, kadang 100.000 itu sampai kehilangan teman gara-gara 100.000. Ya. Kadang-kadang harus memanggil hewan yang ada di kebun binatang gara-gara 100.000. Itu kalau di apa namanya, di alam makrokosmos, di alam Instagram ini, memang semuanya itu bisa sangat rumit. Ya, sangat rumit. Gara-gara apa namanya bad mood, gitu ya. Mungkin maksudnya memuji, tapi justru sebaliknya yang dipahami. Maksudnya memuji, maka kita anggap dia membenci. Gara-gara begitu. Ya. Ini alam Instagram. Rumit sekali. Yang rumit, yang berat, yang ruwet itu harus bisa diangkat, dikonstruk menjadi sesuatu yang lebih sederhana. Silakan dibangun.
Yang rumit banyak itu coba dibuat kategori baik dan buruk, kan lebih simpel. Yang banyak tadi, oh ini buruk. Yang banyak tadi, oh ini baik. Lebih simpel. Ya. Melihat orang dari cara dia ngomong, melihat orang dari cara dia memperlakukan kita, melihat orang dari cara macam-macam. Dibuat dua saja, baik, buruk. Berarti orang ini baik, orang ini buruk atau jahat. Dibuat benar atau salah. Yang rumit tadi bisa dibuat, oh itu kategori benar, ini kategori salah. Buat kategori lagi, yang rumit tadi bermanfaat, tidak bermanfaat. Oh ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Dibuat begitu caranya, supaya lebih sederhana. Ini ibadah, ini bukan ibadah. Ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Buat kategori seperti itu, supaya lebih mudah. Kalau tidak buat gitu, aduh capek habis tenaga kita untuk mengurusi hal-hal yang rumit. Begitu datang orang, Pak tadi kata si ini, kemudian macam-macam. Mana cara dia ngomong? Dia sudah ngomong dengan siapa? Siapa bayi yang dengar? Apa katanya? Waktu dia ngomong sekolah mulutnya. Kau perlu gitu. Begitu kah? Bermanfaat enggak? Enggak. Sudah lewatkan. Bermanfaat, dia. Sederhana ya. Jadi energi yang dibutuhkan itu enggak selalu banyak. Waktu yang dibutuhkan juga tidak selalu lama. Ya. Caranya begitu. Kalau dibuat misalnya pahala dan dosa juga begitu. Ini pahala apa dosa? Pahala, sudah ambil. Ini dosa, tinggalkan. Lebih sederhana. Ya, daripada Pak kata Pak Ustaz ceramah di masjid itu katanya main panjang lebar. Kita cerna. Siapa nih yang Bapak itu? Harus mulai panjang lebar. Terganggu gitu. Pikiran terganggu, butuh energi yang banyak dan seterusnya. Tapi ya, Ustaz. Bermanfaat gak bermanfaat? Oh bermanfaat, kita benar sudah. Ya, minimal simpan. Dia bermanfaat, lupakan. Itu urusan dunia untuk akhirat, kan? Dunia udah biarlah kalau dunia, pusing. Nah, gitu. Ini nalar. Cara berpikir, worldview, cara pandang kita terhadap realitas insan kamil ini supaya bisa kepada keahadian. Hal-hal yang bersifat syariat ini supaya nanti bisa bergabung, bisa bertemu kembali kepada hal yang bersifat hakikat. Yang zahir ini juga bisa kembali bersatu dengan yang batin. Kira-kira begitu. Jadi kita ini hamba Allah. Sebagai hamba Allah, maka saru. Apa saru ya? Tidak pantas. Ya, tidak pantas kalau kita menempati posisi Allah. Sebagai hamba, kita tidak pantas saru menempati posisi Allah. Kalau bahasa agamanya namanya zolim. Ya, zolim. Tidak pantas menempati posisi Allah. Allah itu yang paling mulia, berarti kita tidak mulia. Allah itu paling benar, berarti kita bukan tidak, ya, yang paling benar. Allah itu baik, kita bukan yang terbaik. Allah itu sempurna, kita pasti tidak sempurna. Ya, maka kalau kita diejek, orang dia kecil, pendek, hitam, keriting, suka ngentut, dia marah. Karena masih mungkin merasa mulia, baik, sempurna.
Pak Ustaz kerja dari pagi sampai malam tapi nggak kaya-kaya, ya tersinggung. Untuk sepanjang ya, dosen-dosen yang banyak tapi nggak ada sen. Ya kadang tersinggung dibilang itu, karena masih ada tadi. Ya, masih mulia, masih sempurna, masih expert, masih perfect, kira-kira begitu. Ya tergantung kita kalau masih gitu. Ya, mestinya sederhana saja. Bermanfaat atau enggak? Bermanfaat sudah ambil kantongi, enggak bisa dilewatkan. Jadi ngomong apapun hukumnya sama. Ya, sama. Jadi kita fokus sebagai hamba Allah, semua dikembalikan kepada Allah. Kalau kita dinilai baik, dia memuji Allah. Kalau kita dinilai tidak baik, mengingatkan posisi kita bukan Allah, tapi sebagai hamba Allah. Pasti damai. Ya, pasti damai. Kalau tidak itu pasti damai. Nah, yang model berpikirnya seperti ini, inilah namanya jalan proses taroki. Kalau tadi tanazul, kalau ini taroki. Kalau tanazul tadi dari hakikat menuju syariat, dari batin menuju zahir, dari ahadiyah menuju insan kamil, nalarnya deduktif. Ini dibalik kalau taroki. Berarti dari zahir menuju batin, dari insan kamil menuju ahadiyah, gitu ya. Dari banyak menuju satu, menjadi sedikit, gitu ya. Dari dunia menuju akhirat, dari bumi menuju langit. Dalam taroki ini, tahapan pertama sering disebut dengan takholi. Takholi itu bahasa sederhananya melepaskan gravitasi hubbud dunia. Bahasa sederhananya. Jadi takholi itu melepaskan gravitasi hubbud dunia. Maksudnya adalah melepaskan diri dari kungkungan, ya kira-kira begitulah ya, dari kungkungan, dari paradigma para pecinta dunia, para penyanjung dunia, ya. Dari kategori yang dibuat untuk melanggengkan dunia, kita harus bisa lepas itu. Itu namanya takholi, lepaskan. Maka dari sini sering prosesnya itu seringkali bahkan mohon maafnya revolusioner, radikal. Maka ada yang kalau orang dulu yang nggak mau ngomong, nggak usah lah kalau belum waktunya belajar tarekat aja oleh. Nah inilah. Ya. Karena yang selama ini kita yakini sebuah kebenaran dan kemuliaan itu dibalik. Ya, dibalik. Yang kita anggap mulia itu malah jadi hina. Yang selama ini kita anggap hina itu justru mulia. Ya. Yang ini tidak saya jelaskan, tapi jalani saja. Jalani saja. Nanti kalau jelaskan tambah bingung. Ya. Jalani, kalau sudah oleh baru temui mursyidnya. Jalani kalau oleh baru temui mursyidnya. Langsung paham. Langsung paham. Ya. Karena nanti akan punya pengalaman masing-masing. Ya. Kalau kita bangsa yang peka, istilahnya kaget tadi, kalau bahasa memang santuk ya, ada biar aja gitu.
terjadi revolusioner radikal. Nah, kira gitu. Ya. Bertubi-tubi biasanya. Nah, itu tak lagi. Cara begitu. Nah, kalau sudah begitu, baru nanti temui mursyidnya. Itu proses takoling. Jadi ada salah satu teman saya proses takolingnya itu, ya. Itu misalnya pernah berjalan dari rumah sampai kantor itu sepatunya dijinjing. Ayo coba. Semua simpanan masing-masing dikasih aja sama orang. Pasti kata orang gini kan? Ya. Ya macam-macam ya. Ini nggak saya jelaskan, jalani aja nanti kalau dapat ya baru. Ya. Itu tak boleh, karena begitu. Itu juga perasaan nanti nyari lokal ya, nyari pekerjaan, nyari begitu. Nanti perasaan ditipu orang terus. Kan begitu. Nah, ini proses-proses takoling. Semakin kencang zikir, semakin buntu. Ini nanti proses takoling. Ya. Semakin sering bersilaturahmi dengan Ustaz, itu semakin bingung. Ya. Semakin itu ya, ada saat itu zaman kita gitu. Semakin banyak berzikir, itu semakin gelap, semakin tidak mengenal Allah. Ada juga iya. Jadi memang agak unik. Takoli itu agak unik. Kenapa? Ternyata zikirnya tadi bukan untuk Allah, untuk dunia. Silaturahimnya untuk dunia. Mengamalkan hijab ini supaya sakti. Mengamalkan hijab ini supaya rezekinya lancar. Dunia. Mengamalkan hijab ini supaya nanti bisa naik pangkat, naik jabatan. Dunia. Ini kalau takoli nanti seperti itu bisa terjadi seperti itu. Nah, informasi yang paham ya itu nggak berhenti dulu ke zikir itu. Ya. Kalau dia nggak paham bahaya itu, nanti sepertinya itu berhentilah ustaz itu sesat juga. Orang zikir nggak boleh. Ya, karena nggak paham ini kan. Padahal ustaznya maksudnya tadi sangat paham. Zikirnya bukan karena Allah. Ya, karena untuk menguasai jurus apa gitu kan. Bisa banyak apa aja tuh. Jadi begitu juga makin tinggi sekolahnya, ya makin tinggi sekolahnya, makin rajin belajarnya, itu makin gelap. Ada. Itu namanya hijab ilmu. Ada hijab ilmu itu. Ya, semakin tinggi sekolahnya, semakin terhijab dengan Allah. Allah itu tidak kelihatan. Ya. Itu akan kita semua. Itu langkah pertama itu melepaskan gratifikasi hubub dunia. Kalau kita sudah bisa melepaskan gravitasi itu, kita masuk di tahalli. Ya, tahalli. Jadi halayakulu. Jadi istilah makanan yang mahal. Maka mahal itu diartikan dalam tempat. Jadi halal. Jadi menempati. Jadi gravitasi yang sudah lepas tadi, ya, sudah lepas, sudah kosong dari gravitasi hubutunnya, kemudian diganti ditempati posisinya oleh hubbul akhirah, hubbullah. Dari yang sifatnya dana, adna itu artinya di bawah. Makanya dunia itu adna, ya, di bawah posisinya. Di bawah dalam struktur martabat itu yang paling nyata di insan kami.
ya. Maka dia bisa naik. Hal-hal yang tadinya bersifatnya zahir, bersifat bendawi, duniawi, yang tampak selanjutnya itu sebaliknya. Hal-hal yang bersifat rohani. Ya. Dari yang sifatnya di bawah, hina, yang tampak itu mulia. Kalau yang ekstrim juga begitu, Pak Kadang, revolusioner, radikal. Tiap hari datangi, misalnya, maaf ya, tiap hari datangi misalnya orang-orang yang mungkin biasa sampah atau pengemis segala macam, yang hanya begitu. Yang menurut orang kebanyakan itu hina, bagi dia justru mulia. Nanti ada masanya seperti itu. Ya, ada. Jadi datang duluan ke masjid, sudah kerjanya apa? Menata sendal dengan rapi. Bukannya duduk di depan, dekat imam. Tapi kerjanya malah di luar, mondar-mandir, ngurusi sendal. Yang bagi orang lain itu sebuah kehinaan. Pekerjaan yang tidak mulia. Dan seterusnya banyak. Nah, yang sudah tidak ekstrim, revolusioner radikal, ya, itu nggak bisa dibendung. Ekspresinya berlebihan. Karena itu sesuatu yang besar dan memenuhi jiwanya. Maka dalam konteks seperti ini sering disebut dengan hulu. Jadi penuh dengan keasikan rohani. Orang awam melihatnya itu sesuatu yang bersifat jazab. Pernah dengar ya? Jazab. Oleh apa? Majzo. Jazab itu artinya kalau bahasa Arab apa? Sangat menarik, sangat mempesona. Kenapa? Karena seorang salik itu sedang terpesona dengan keindahan dimensi rohani. Ya. Ada seorang salik yang diberikan kesempatan oleh Allah misalnya menyaksikan indahnya rohani ketika sholat. Sholat zuhur itu 2 jam dilaksanakan. 4 rakaat tapi 2 jam. Kenapa? Karena selama 2 jam itu dia menyaksikan keindahan yang luar biasa yang diberikan Allah. Dan dia nikmati, tidak dilepasnya, dinikmati, diikutinya. Ada yang bisa sholat dalam semalam itu 100 rakaat. Kenapa? Karena dikasih keindahan. Ya. Indahnya rohani sholat. Kalau kita bayangkan sholat 100 rakaat, kita sholat 4 rakaat aja udah itu kan. Tapi ada yang dikasih kesempatan dalam 100 rakaat. Ya. Ada yang mengerjakan 100 rakaat itu 4 jam. Dari jam 11 sampai jam 3. Ya. Ada yang 3 jam. Macam-macam. Ada tahal lagi, bicara tahal. Jadi cenderung sudah menafikan hal-hal yang bersifat duniawi. Dia lebih tertarik kepada hal-hal yang bersifat rohani. Nah, kalau dalam ilmu sosial, ya, dia lebih mementingkan makna daripada simbol. Dia lebih berfokus pada substansi daripada simbolisasi dan ekspresi. Yang kayak ini sudah anti pencitraan. Kalau yang sudah masuk ke hal ini, dia sudah lepas dari pencitraan. Dia sudah lupa. Ya.
Ya, tidak lagi pencitraan. Terserah ngomong apa. Bila perlu orang lain itu tersenelok. Kita baik, kenapa? Karena nikmatnya dari situ, indahnya dari situ, ya. Pokoknya semuanya yang perfect itu ada di situ. Ya. Makanya bila perlu orang lain tidak usah tahu, tidak usah menikmati. Kita mesti. Ya, ibarat tukang mancing tahu ada lubuk di situ. Jadi bila perlu orang lain tahu, ya kita baik habisinya. Karena ada lubuknya ya. Nama itu lagi kira-kira. Ya, ini tahali. Nah, jadi naik ya. Tahali, kemudian tahali. Ini dari proses taroki dari syariat menuju hakikat. Jalan tahali dan tahali inilah posisi toriko. Bicara sulu, bicara teknik zikir. Di sini posisinya. Ya. Nah, kalau tahali sudah selesai sampai di titik awal tadi. Berarti kalau tadi innalillah, ini berarti ilaihi raji'un. Tahu jalan balik. Bahwa kita ini sesungguhnya kosong. Jadi kita ini cuma melok diputar ke tadi, muter. Kosong. Dari satu jadi banyak kembali satu. Ada, gitu ya. Ada berjalan dan kelihatan kembali ada di situlah sebenarnya. Nah, mulai kalau ini lah. Itu sebenarnya itu. Besok pergi baca baca. Maka yang ada sesungguhnya tiada, yang tiada sesungguhnya ada. Maka ulama dulu mengatakan Allah datang, Muhammad pergi, Muhammad datang, Allah pergi. Allah simbol hakikat, Muhammad simbol syariat. Kalau kamu berpegang syariat terus tidak sampai ke hakikat. Kira-kira itulah berarti baru separuh. Kalau hakikat terus tidak tahu nikmatnya syariat. Separuh. Kalau tidak lengkap, maka seperti putarannya. Kalau posisinya di syariat, carilah hakikat. Kalau posisinya hakikat, lengkapilah syariat. Kalau begitu, hakikat dan syariat itu bicara serta. Bicara mulai. Kalau dari hakikat, tanazul. Kalau dari syariat, taroki. Nah, kalau dalam konteks ilmu pengetahuan, yang taroki ini namanya nalar induktif. Ini juga soal setar. Kalau yang model deduktif setarnya dari ahadiyah, inilah kaplingannya Islamic Studies. Ulama, kiai, ustaz. Kalau ngomong pasti ngomong ke adil dan dalilnya. Sudah pasti. Itu dalilnya apa? Ayatnya apa? Hadisnya apa? Contoh Rasulullah, contoh sahabatnya apa? Atau contoh ulamanya mana? Pasti di sini posisinya. Sama kalau dosen aja itu juga. Itu teorinya ada enggak? Teori siapa? Karena ada di sini posisinya. Nah, ini namanya nalar deduktif. Kalau di pesantren, kamu sorok, kalau yang awal itu biasanya apa? Syahidnya ada enggak? Ya. Kalau dari Lirboyo, dari Kloso, dari Blok Agung, termasuk dari Buntet, itu biasanya syahidnya. Syahid itu artinya apa? Nazom kaidahnya. Nanti yang tua itu ya Alfiyah, Meriti, Jurumiyah, Kawakib, dan seterusnya. Nalarnya di sini.
Sebaliknya yang lain ini yang induktif tidak. Ya. Jadi contoh yang banyak, ngomong yang panjang lebar, sebenarnya konsep apa yang ingin kamu temukan? Nah, kan beda cara bertanya. Konsep apa? Teori apa yang bisa kamu konstruk? Keyakinan apa yang ingin kamu bangun? Nah, kan beda cara bertanya. Keyakinan apa yang ingin kamu temukan? Nah, ini yang kedua. Ya, ini yang proses yang induktif. Ya. Maka jangan pernah dipertentangkan karena dua-duanya itu dibutuhkan. Justru yang sempurna itu ketika lekal jalannya. Nah, perjalanan itu terserah dari mana startnya. Nah, kalau kita di dunia berarti kita taroki. Tapi kalau kita ada kiai besar yang memang kerjanya tirakat, boleh jadi dari lahir kita sudah tertanam hakikat, maka dia tanazul. Gitu ya, menyempurnakan syariatnya. Boleh jadi, ya boleh jadi. Karena secara teori juga kalau kita belajar ini soal DNA, soal gen, ada memang, ya ada. Jadi ada seseorang ini cerita di pesantren, dia ini sekolahnya jurusan fisika, tapi pulang di pesantren tradisional kerjanya ngapal kitab kuning. Jadi tidak nyambung. Di sekolahnya jurusan fisika, balik ke pondok ngapal kitab kuning. Iya. Yang ini sambung menyambung sekolahnya, jadi tidak punya waktu untuk mengulang pelajaran. Nah, karena Allah sayang atas kesungguhannya, orang ini dikasih kesempatan. Kalau hafal melalui mimpi, jadi mimpinya hafal, bangun hafal. Mimpinya belajar, bangun udah paham. Bahkan mimpinya ngerjakan soal, besok hujan, itulah soalnya. Ini berarti hakikat mendahului syariat, berarti tanazul. Ya. Ada yang belajar dulu, ngapal dulu, ambil baru ini baru paham. Oh, ya, jadi di belakang. Oh, ini di belakang. Nah, kadang-kadang lama pula, perlu berbulan-bulan. Oh, ini dia kata Ustaz dulu. Nah, itu proses induksinya lama. Putarannya lama. Nah, nanti kualitas seseorang, kualitas spiritual seseorang itu bukan berapa besar lingkarannya, tetapi berapa akselerasinya, putaran, ketemunya itu, ya, kecepatan caranya. Kalau dia sedang di insan kamil misalnya, ya tersandung, sakit, gitu kan. Kalau putaran cepat langsung ketemu di ahadiyah, alhamdulillah, dapat rezeki dari Allah. Gampang mudah ngomong, rezeki dari Allah langsung. Tapi kalau saya putarannya lambat, siapa pulau ini malah tersandung kamu lain. Mulutnya pulau aja, lagi apa macam-macam kan. Ketemu uang, ayo jajan kamu ini layak ini, ngomong lain panjang lebar. Ketemu saya salah. Ya, jadi putaran itu lambat. Jadi yang dilihat itu dunia harus. Ya. Karena lambat, langsung cepat langsung. Alhamdulillah, ternyata rezeki dari Allah. Selesai. Jadi sudah sederhana konsepnya tadi ya. Itulah. Jadi putaran. Nah, memang secara umum perjalanannya itu, kalau kita belajar dari ilmu nahwu, ilmu nahwu itu kalau dia bicara i'rab, kalau bicara mu'rab berarti lawannya mabni. Kalau mabni berarti tidak bicara i'rab, tidak bicara harokat. Lawannya mabni. Berarti sudah kodok modal. Selesai. Ini bicara mu'rab, berarti bicara syariat. I'rab itu kalau yang pernah belajar nahwu pasti diawali dari
rofa. Tanda rofa yang pertama pasti doma. Itulah perjalanan kita secara syariat. Diawali dari rofa. Rofa itu artinya apa? Ya failah, berarti angkat, naik, naik, tinggi, naik, tinggi, ngangkat, ngengkek, itu maksud kita. Ngengkek kan? Rofa. Tandanya doma, kumpul. Pinter di video, kuat di video, hebat di video, apa lagi? Video ada rofa, ya. Doma, kan diserba aku. Apa kalau bahasa psikologinya? Super ego ya. Kira-kira gitu lah. Ego ya. Makanya setiap huruf kalau yang di doma, coba perhatikan. Bu. Coba kasih mulutnya. Bu. Bu. Posisi itu kaguan. Begitu dia sudah mulai berjalan, nasoba, sudah berusaha, ya, baru dia bisa terbuka. Itulah fathah. Makanya kalau nasob, alamat pertamanya fathah, mulai terbuka, tapi bibirnya masih ke atas. Bibirnya masih ke atas. Sudah mulai terbuka, tapi ego belum bisa hilang. Ya. Masih menang kita tuh lah banyak kan, guyon-guyon gitu ya. Masih menang kita tuh lah kan. Tapi sudah melibatkan orang lain. Ya. Nah coba fathah. Sudah mulai nggak ada lah ramahnya kan. Nah, tapi masih ya. Semakin jauh perjalanan, semakin terbuka. Ternyata orang lain lebih banyak yang lebih hebat dari kita. Sudah mulai mengakui. Namanya khofa. Ya, wafid janahaga. Jadi wafid rendah. Alamat pertamanya kan kasro. Coba huruf kali kasro. Terbuka dan bibirnya ke bawah. Sudah tawadu. Ya, semakin jauh perjalanan, semakin banyak yang ditemui, semakin kelihatan kelebihan orang dan semakin kelihatan kekurangan kita. Lepas. Baru nanti jazam alamannya sukun, diam dalam kebijaksanaan. Itu perjalanan. Maka hiasilah hidup ini dengan tajwid kalau cara Quran. Ya, tajwid, manajemen diri, kita manajemen diri. Kita ambil contoh satu, waktunya ya, teman ingatkan berapa menit lagi? Oh iya, ternyata jam 10 ya. Ya, jadi salah satu huruf penting di dalam tajwid dinamika. Kalau dalam balaghah punya namanya an-nabr wa tanghir. Ini uslub. Ada an-nabr wa tanghir. Apa bahasa Indonesianya? Intonasi dan apa gitu ya? Iya, warna dan intonasi. Ya, gitu ya. Non itu kalau dalam kajian apa namanya filsafat huruf, non itu agak istimewa. Ya. Karena non itu nanti merupakan sumber ya yang menjadi apa istilahnya total power, menjadi sumber energi yang luar biasa. Ya, jadi nanti orang terbuka atau tidak, ya, tergantung nonnya. Ya, nurun ala nur. Non mati bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 itu bahasa dulu. Karena kalau 29 itu ada alifnya dan alif itu tidak mungkin bertemu dengan nur. Nggak ada ininya, nggak ada kajian. Karena alif itu selalu mati. Ya, maka 28 saja.
Maka ketika nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 itu, hukum pertama ada izhar. Izhar itu artinya apa? Jelas, keras, kuat, tegas, lugas, vulgar. Itu ya. Itu izhar. Izhar. Tapi ingat, izhar hurufnya ada berapa? 6 dari 28, berarti berapa persen? Berarti tidak nyampe 25% ya. Kalau 1/5 20%. Itu udah nyampe 1/5 ya. Taruhlah ya 20%. Jadi dalam hidup ini boleh jadi 20% sikap kita itu izhar, boleh tegas, terus terang, gitu ya, vulgar. Tapi jangan segalanya mau nanti tegaskan nanti terus terang ke. Kalau masih ada ikhfa, masih ada idgham, masih ada ikhlas. Cuma 6 dari 28. Ya. Jangan jadi pahlawan Israel itu. Selalu yang ngomong tegas, ganas, apa lagi? Akhirnya, padahal tadi cuma 6 hurufnya kan? Berarti kalau ini terus kacau jadinya. Kemudian ada juga ikhfa. Ikhfa itu hurufnya ada berapa? 15. Nah, lebih banyak, lebih dari separuh. Ikhfa itu berarti apa? Samar. Khafi berarti tidak tegas, tidak vulgar, tidak gagah perkasa. Kira-kira kalem, merah, kalem. Kemudian sindiran, kinayah, tampil, gitu-gitu ya. Halus, lembut, kira-kira begitu lah. Ikhfa namanya kan. Walaupun salah depan gitu, tidak boleh kita membicara kurang tepat. Hadir tidak tepat, ya, hanya kurang sesuai konteksnya. Apalagi, kan itu lagi kira-kira ya. Jadi kalau buntu, dia harus ada mobil buntu. Ya, mudah-mudahan sebentar lagi ya, bro. Ya. Jadi disamarkan lah kira-kira kan, disamarkan lah. Iya. Walaupun kita benci-bencinya dia bisa diam misalnya kan, atau senyum, ya kan apa lah, itu namanya ikhfa kan. Ikhfa begitu. Dan itu berarti ikhfa ini kira-kira kalau bahasa kita sekarang ini dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara itu moderat. Ada di tengah. Memang posisinya separuh. Itu yang paling banyak. Ya. Kalau Nabi itu kalau misalnya dalam sebuah kisah istrinya masak, kemudian ada yang tidak pas bumbunya, misalnya keasinan itu kan itu kalau keasinan itu, nah kali lagi apa ya? Berarti itu bisa ada. Kalau pedas airnya lagi murahnya cabenya kan, bukan alat pedas, mati namun apa dah. Itu salah ya. Kalau itu airnya cabai lagi murah. Kalau kasih kan airnya lagi darah rendah. Ya. Berarti itu ikhfa. Kalau kemanisan jadi dulu lagi murah. Jangan dulu gitu kan. Ini namanya ikhfa, moderat. Ya. Nah, lebih maju lagi, dia bersikap idgham. Idgham itu siap di balik panggung. Perannya itu di balik panggung. Biarlah orang lain yang menonjol. Dia cukup di belakang tapi mengendalikan. Jadi
keberadaannya dianggap tidak ada. Nunnya dianggap ada. Allah itu padahal ada N, ada nun kan? Dianggap tidak ada. Jangan bawa juga. Makanya jangan bisa terus. Jangan lainnya terus. Enggak. Ya. Itu ilham. Ilham hurufnya juga ada banyak. Ada berapa? Yang mu. Ada berapa? 4 ya. Kalau bahasa dulu yang mu. Ya. Non. Mem. Wow. Ditambah 2 ruang dan roh. Ya, berarti ilham juga hurufnya tidak banyak. Berarti orang-orang ada orang-orang tertentu, tidak semua orang harus begitu. Ini orang-orang tipe pemikir. Ya, tipe pemikir. Kalau yang Isa tadi itu tipe pendobrak. Nah, kira-kira begitu kan. Nah, kalau Eva ini tipe-tipe orang bijaksana. Kira-kira begitulah. Ya. Kalau Ilham ini orang yang berani ngalah untuk menang. Kalau ikhlas lebih keren lagi. Bukan sekedar kalah, tapi dia menyiapkan generasi pengganti. Nunnya tidak ada sama sekali, langsung berubah menjadi menjadi me. Jadi dia bukan hanya ngalah, menang, tapi sudah menyiapkan generasi pengganti. Nah, kalau perilaku kita jalannya jalan solo seperti tadi, sikapnya seperti hukum normatif tadi, insya Allah damai. Ya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Artinya tidak ada masalah itu kita itu tidak terkungkung dengan masalah hukum dunia. Kita bisa mengatasinya. Ya. Jadi kita bisa lepas dari tadi gravitasi kubur dunia. Jadi semua bukan karena dunia, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah kira-kira. Maka kita belajar tasawuf, bertorikoh itu untuk hidup di dunia ini, bukan untuk kematian. Nah, tapi dari dunia ini memang butuh itu supaya kita bahagia, ya. Supaya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Nah, hampir semua ulama sepakat untuk sampai ke situ diperlukan pembimbing yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan berintegrasi. Namanya kalau dalam surat Al-Kahfi ya disebut dengan wali yang mursyida, guru wali yang rosikh. Tadi memiliki kualifikasi, kompetensi dan berintegrasi, memiliki integritas. Nah, kalau nggak memiliki kualifikasi mungkin memiliki, dia punya sanad dan seterusnya. Kompetensi dia bisa membimbing, tidak berintegritas bisa dilecehkan untuk nyari duit, mohon maaf. Ini Pak, ini juga katanya ada film Malaysia ya. Saya itu tinggal ya. Jadi ketika saya tanya itu pada ketawa semua, berarti nggak ikut ini. Iya katanya film Malaysia ya. Ya rupanya itu. Dan itu sangat mungkin. Kenapa? Mohon maaf jujur ya. Saya pun pernah diajari itu. Ya diajari cara produksi, diajari cara ini semua itu.
Yang kita tidak tahu ini juga jahil. Apalagi kalau masuk di dimensi spiritual, itu lebih rawan. Halusnya luar biasa. Makanya supaya tidak itu, ya, diperlukan 8 kecerdasan. Untuk tadi ya, putarannya supaya cepat, diperlukan 8 kecerdasan. Namanya kecerdasan fikra, akal, sodar, kolab, fuad, lo, sago, sir. Ada 8 kecerdasan. Nah, 8 kecerdasan yang saya sebutkan itu juga mengikuti struktur model Zohir batin. Model yang kita bicarakan tadi, kecerdasan dari yang paling di permukaan sampai kecerdasan yang paling dalam, dari yang paling zohir sampai yang paling batin. Kecerdasan hanya zohir masih sangat mungkin disambal oleh iblis. Mungkin selama di sini, ketika di sini disambal, ya. Wah, itu lebih rumit lagi. Ya, lebih rumit lagi, lebih halus lagi, lebih mengerikan, ya. Nah, nggak usah dulu masuk ke situ ya. Saya kira karena udah jam 10 nih kasihan ya, jam 10 lewat ya. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita masih berjumpa lagi di lain kesempatan, di lain momentum. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila penyampaian saya tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan dari Bapak Ibu sekalian. Ini semata-mata kita bermuajah, bersilaturahmi, mengenal, ya, ini jadi sebuah momentum saya kira. Haul Kiai Haji Dahlan bin Kiai Haji Najib, dan insya Allah betul-betul bahagia, senang menyaksikan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, dan teruskan apa yang dicita-citakan, dilanjutkan. Tapi kalau istilahnya itu al-muhafazatu 'alal qawli bis-shalih wal akhlu bil jadi aslah. Kalau dalam teori sosial itu namanya continuity and change, kesinambungan dan perubahan. Kita melanjutkan masa lalu yang baik seraya sambil berinovasi, melakukan perubahan supaya lebih sempurna, lebih bermanfaat dan berdampak positif. Kira-kira begitu. Maka Nabi pun mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ya, kira-kira begitu. Jadi Pak Aliuddin dan adik Rabe itu merupakan warasa, warisan masa lalu. Maka melanjutkan warisan itu dengan berbagai inovasi. Alhamdulillah malam hari ini tadi sudah dilakukan pengguntingan kita. Ya, kepentingan kita ya, peresmian gedung MI. Jadi insya Allah tahun ini ya, Yayasan Darul Arifin ini sudah menerima siswa baru untuk madrasah ibtidaiyah. Mudah-mudahan lancar, semuanya sehat, muridnya banyak, ilmunya bermanfaat, barokah, ya, dan menjadi amal jariah, ilmu yang diamalkan, dan melahirkan anak-anak yang soleh dan soleh, mendoakan kepada kedua orang tuanya. Sudah amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya dan maaf. Wallahumma a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.